Annyeong. Kembali lagi di Junangonde Taki-Taki Rumpi. Wah, sekarang lagi virus corona. Betul sekali, itu virus yang mewabah di seantero jagat raya ini. By the way, makanya jangan deket-deket loh, jangan deket-deket dia loh. Iya, tadi ngomongnya juga. Nah, mungkin juga pada kangen nih kenapa kita udah lama banget nggak upload video karena banyak satu dan lain hal. Iya. Salah satunya kita punya kedai di salah satu jalan yang ada di Bandung, yaitu Jalan Ambon di depan PTPL. Depan PLT. Lebih famousnya sih lebih dekat ke apa ya namanya? Gor Saparua. Running track. Iya. Udah kangen banget ya, kita udah nggak ngobrol-ngobrol, tapi kita akan ngebahas tentang corona loh. Betul. Ini virus yang sangat membahayakan sekali di seluruh dunia, bahkan di Bandung sendiri ya. Kan? Tapi ada yang lebih bahaya deh kayaknya. Congornya banci. Betul sekali. Lebih menakutkan ya. Karena itu penyebarannya tuh gila. Lebih cepat. Berapa second gitu ya. 0, sekian detik itu udah bisa gitu ya. Langsung menyebar si congornya banci. Congornya banci ya. Aduh, makanya hati-hati loh sama congornya banci. Apalagi sekarang aku juga terkena sama congornya banci. Iya, karena virus congornya banci ya. Berkali-kali. Baru sembuh terjangkit lagi, Terus aja terjangkit sama konco. Nah, buat yang nanyain Rasmus sama Hafid, Jui, ya, nah mereka lagi diisolasi. Isolasi. Doain aja semoga masa isolasi mereka cepat beres. Dan kita akan kumpul kembali. Kita akan datangin bintang tamu yang tahu tentang apa sih si virus corona ini. Apa sih sebenarnya cara penyebarannya kayak gimana, Betul. penanggulangannya kayak gimana. Betul. Kayak gitu-gitulah. Kita akan datangin suster ngesot ya. Karena suster bukan sembarang suster. Karena buat menang si suster ini tuh benar-benar Sajiannya harus banyak. Sajiannya banyak, dijemputnya pakai mobil kontainer. Pokoknya mah ini suster yang pokoknya mah amazing banget lah. Amazing banget. Dan kita nggak akan lama-lama lagi, kita biar tahu gimana Siapa sih corona sih ini, dia? siapa sih Ya. sejauh mana sih perkembangan corona di Indonesia. Betul. Check this out. Langsung aja kita panggil guys. Ini dia suster Atu Rizka Atu. Maaf ya, salamannya begini sekarang ya. Gini. Gimana suster Saya sehat? salah manggil deh. Salah manggil. Kenapa ya, Mang? Suster anak. Nah, ini adalah suster salah satu kebidanan. Lebih ke perawat kali ya. Enggak, saya tuh lebih bidan ya. Lebih ke Maaf bidan. ya, bukan suster. Bukan suster. Ya, Oh, soalnya maaf aku salah. Ada beda-bedanya, nanti aku dihujat Oh. gitu ya. Wow. Ada yang kena aku nanti Ada viral gitu. viral. Gimana nih Mbak Suster? Jangan Mbak Suster. Jangan Ibu tentu bidan. Ibu semua. bidan, ya, Ibu bidan tentang wabah corona yang sedang mendunia ini. Mengguncang gitu ya. Mengguncang. Gimana guncangnya? Mbak? Guncang. Aduh, Lagi dong Bener-bener 3 kali. terguncang ya. Guncang. mencerminkan kayak bukan bidan ini. Ya nggak apa-apa ya, kan bidan masa kini Bidan ya. masa kini. Gitu. Bidan hit. Apa? Ya, jadi si corona itu teh, guys, jadi virus gitu. Iya, virus tahu. Namanya juga kan si virus corona ini, ya. Nah, iya maksudnya kan aku ngeritain nih dari awal mulanya adanya virus ini tuh. Jadi sebenarnya si penyakit corona ini disebabkan oleh virus. Awal mulanya booming banget itu di dunia ya, terutama kan sekarang tuh lagi emang bener-bener bukan sebatas Cina aja, Indonesia aja. Jadi emang di dunia sekarang tuh Iya. udah puluhan ribu mungkin yang terjangkit sedunia tuh. Dari Cina awal mulanya. Nah, karena emang kita lihat ya beberapa faktornya, terutama kebersihan ya, makanya adanya virus. Bidan sendiri bersih nggak? Alhamdulillah. Jiwanya kotor. Nggak boleh. Ah iya. Di bawa bidan. Ya udah. Ya, ngomong gitu ya. Nah, kayak gitu guys. Terus kalau misalnya kenapa sih bisa sampai ke Indonesia? Nah, awal mulanya banyak tuh warga-warga Indonesia yang emang dari luar negeri datang nih ke Bandung atau datang nih ke semua Indonesia.
Terutamanya kan kita lagi ada di Bandung banget ya. Nah dulu mungkin si corona ini tuh cuma sebatas oh ya udah penyakit. Sebenarnya tuh banyak lagi penyakit yang emang lebih bahaya daripada corona ini. Contoh Salah satunya TBC. Betul. Tekanan batin cicis kan. Itu juga virus ya, TBC. termasuk virus ya. Itu virus itu tuberkulosis ya. Nah itu tuh sebenarnya kalau kita terkena TBC lebih mematikan lebih cepat daripada corona. Karena si TBC itu sistem imunnya emang benar-benar kerasa apa ya, orang yang punya TBC kan dari paru-paru tuh baru namanya. Ya kalau misalnya corona ini kenapa banyak yang meninggal itu terjangkitnya sama lansia dan bayi dan balita gitu. Rata-rata gitu ya. Yang imun berarti ini apa nih, imun tubuh. Jadi garis besarnya dari minum gitu. Jadi dari imun tubuh yang emang belum pada kuat atau ngerasa emang si lansia ini tuh punya penyakit bawaan selain corona. Nah, kenapa banyaknya yang meninggal tuh? Oh, mungkin si lansia itu kena diabetes. Iya. Terus ada nih virus ini, jebret kena ya alhamdulillah. Meninggal. Bukan alhamdulillah ya Allah yang inailahi. Ya Allah, masa bidan begitu ya? Maaf, enggak maksudnya inailahi meninggal gitu. Oh. Jadi awal mulanya emang karena persebaran virus. Kenapa bisa tersebar di Indonesia? Yang pertama, adanya hujan. Kontak, bukan. Oh, kontak. Kontak mulai dari fisik maupun batin. Kontak fisik. Yang pertama itu yang lagi ngebatin siapa sih, Bu? Bidanya lagi ngebatin ya. Maaf. Kalau diceritain sudah. Udah enggak usah curhat di sini, curhat itu. Yang pertama kontak fisik, guys. Jadi kenapa kayak kita tuh ngeluarin cairan. Pertama itu dari ludah. Nah, nah, dari situ adanya virus. Bentar, Bu. Ibu seperti Totalitas banget ya. Ibu kayak Nunung Sri Mulat jatuhnya, Bu. Bukan kayak bidan. Ya nggak apa-apa kan saya, ya kalian pada ngerti. Saya tahu kalian tuh masih Pentium, bukan udah Windows. Jadi gitu guys. Jadi dari cairan yang ada di dalam tubuh yang terkena corona dari ludah. Terus kenapa nih bisa jadi mata juga kena? Ludahnya muncrat. Mata juga kena. Nah itu dari kita gesek-gesek gitu. Ya. Kan ngondek banget gesek-gesek dari cairan yang emang ada terkena corona, gesek ke mata itu bisa. Pokoknya dari mata, hidung, telinga, mulut itu bisa pokoknya. Jadi hati-hati ya, dari mata turun ke hati. Lucu ya si bidan. Terus gimana sih cara kita buat waspada ya? Ya. Apalagi kan kalian-kalian ini orangnya rumpi-rumpi gitu kan ya, pengennya tuh ketemu sama orang banyak gitu kan, padahal kan ngerasa pengen aduh kalau diem di rumah tuh nggak bisa. Nah makanya kenapa pemerintah sekarang adain hashtag diem di rumah aja, stay home ya, di rumah aja ya, karena emang masa inkubasi itu 14 hari alias 2 minggu. Bukan dihitung dari Senin kemarin atau sekarang kita hari apa gitu, enggak. Jadi dari kita mulai merasa diem di rumah itu dihitung sampai 2 minggu. Kalau ternyata kita selama 2 minggu ini kita baik-baik aja nih, nggak ada sakitnya, nggak ada ngerasa imun tubuh kita nggak jadi jelek atau misalnya malah jadi tambah sehat, berarti itu nggak terkena corona. Kalau misalnya dia sehat-sehat aja, ya udah gitu, bagus. Jadi kalau misalnya di 2 minggu ini nggak kemana-mana, misalnya Lilis ya, terus tiba-tiba Lilis teh flu gitu kan ya, drama gitu kan. Nah berarti kok drama sih, Bu? Enggak ya. Ibu itu terkadang suka sakitnya bener ya. Ini masih bineng. Berarti harus segera rujuk ke rumah sakit Lilis gitu. Jadi emang nggak pemerintah ini sekarang di Indonesia nggak cuma ngadain 14 hari itu, nggak ada alasannya seperti itu, paham ya? Gak semata-mata cuma diem doang di rumah. Terus
Yang sekolah disekolahin 2 minggu malah nonton ke Nah, bioskop. malah ke puncak Pantai, gitu Mahal ya. ke pantai liburan. Ya, atuh ya, Yang paling mengejutkan adalah liburan corona loh. ya Allah. Terbaik orang Iya, Indonesia. Indonesia tuh the best. Ya, ya itu kan malah jadi ngerasa Bukan ngejauhi penyakit tapi mendatangkan penyakit. mendatangkan mencari Mencari penyakit orang ya, Indonesia udah itu. asup angin Asup ya angin. alias masuk angin gitu ya. Terus flu, batuk kan itu nggak semuanya. Oh pasti corona enggak. Jadi emang karena penyakit yang dicari sendiri gitu dari aktivitas yang terlalu Kalau di Ibu Bidan sendiri ada kejadian lucu nggak waktu Ibu di klinik, gitu ya? Kebetulan saya lagi dinas di Iya. salah satu klinik di kota Bandung gitu ya. Apa itu namanya? Kalau misalnya Enggak jangan perlu disebutin. disebut. Takut saya dia Takut dicari ya, Bu. Ya. Kalau misalnya saya gini, kebetulan tuh si klinik saya tuh kan ada dokter umumnya, terus ada bidannya gitu. Nah, saya tuh suka mengasistenin dokter, biasa disebut perawat juga. Iya. Jadi ada satu keluarga nih Nah, datang. ini cerita Ini ya. ceritanya oke guys gini, ada satu keluarga datang yang pakai maskernya tuh anak-anaknya. Saya berarti mengasumsikan dia yang Dia sakit. Karena kalau di rumah sakit itu yang sakit yang memakai Masker. perawat yang ada di rumah sakit dan bukan orang yang nggak sakit gitu. Oh, iya. Nah kan ini terbalik, kita emang bener-bener belanja banyak masker ditimbun karena kita ngerasa waspada gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman nggak bisa gitu. Harus sesuai dengan yang diberlakukan. Saya nanya, adek sakit apa? Enggak kok, mama saya yang sakit. Enggak. Saya ngeliat ya, mamahnya kenapa nggak pakai masker gitu kan? Malah anak-anak yang anak-anaknya. pakai masker. Ternyata si mamah ini tuh nggak mau nularin virus ke anak-anaknya, tapi Iya. nggak ngerti. Malah ya udahlah nggak apa-apa, ada aja. Mamah mah udah sakit, jadi nggak usah di masker gitu. Padahal kan Pinter. harusnya itu. Harusnya yang sakit pakai masker. Nah, iya gitu. benar banget. Lilis ya Allah, udah Ah, aja di bidan jangan aja. sentuh aku, Oh takut ya lupa kepikir. Nah, ketika itu kan saya teh gitu nerangin lagi ya, walaupun saya tuh ya aku ngerasa kayak ya Allah lucu gitu kan ya, ngerasa aduh ternyata masih ada orang awam yang belum tahu. Tahu tentang si masker ini. Tata Jadi, cara penggunaannya cara penggunaan. Jadi sebaiknya si masker ini digunakan untuk orang sakit, Nah. bukan untuk orang sehat. Iya, tapi kalau misalnya buat antisipasi nih, kita mau ke tempat orang banyak, kayak misalnya ke mall atau kalau misalnya ke warung ini misalnya di jalan gitu boleh. Boleh. Cuman sesudah itu lepasnya tidak boleh menyentuh bagian depan. Pegang tali. Kita harus menggunakan teknik yang tali lepas, set, langsung buang. Nggak boleh di bagian depan itu tersentuh. Bagian dalam kan ada kayak bagian dalam tuh ada terpapar sama bagian lilin atau zat lilinnya. Jadi nggak apa-apa kehirup juga. Tapi kalau bagian depan itu udah kita kena ludah orang. Kan kita ngomongin itu kena gitu, ada debu. Jadi harus langsung nggak boleh terkena tangan. Oh. Terus pemasangan pun nggak boleh cuma sebatas pengen sampai sini aja gitu ya, Cuma di sini. Lipstiknya leungit. Ngisi lipstik langit Bu Bidan tuh biasa gitu. Tuh, nggak bisa. Nepi ke dagu gitu. Jadi dagunya sampai sini. kan kalau saya tuh dagu lehernya nggak kelihatan gitu kan. Kalau misalnya Tuh, beungan. Asa kieu, ka dieu. jadi emang harus sampai dagu gitu ya. Jadi emang terus salah satu tadi kita belum bahas nih, salah satu gimana cara menghindarin corona itu dimulai dari antiseptik diri sendiri. Nah yang disebut antiseptik tuh jaga, waspada. Kalau misalnya kita ngerasa nih kita habis ketemu orang, habis megang barang atau habis megang uang ya, terutama kan uang gitu ya, duit gitu kan ya, joget tuh. Ini bidannya lebih aktif daripada kita. Kalau masalah uang, nah kita harus sebenarnya langsung pakai hand sanitizer ya. Nah kita pokoknya ada sebenarnya kalau misalnya ngikutin teorinya 20 detik lah, 40 detik. Yang penting kita setiap 10 menit sekali harusnya kena hand sanitizer tuh. Tapi kan itu bikin kering, Bu. Iya, tapi kalau misalnya mau kalian itu ada 2 pilihan, hand sanitizer atau cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangan yang 7 atau 6 langkah sekarang ya. Ada 2 persepsi sih, ada 6 ada 7 langkah gitu. Kalau misalnya cuci tangan itu harus kita benar-benar udah megang apapun langsung cuci gitu. Terus Termasuk megang Ibu. nah, ya mungkin saya yang terkena juga coya gitu.
Kayak gitu guys. Jadi dari cuci tangan, hand sanitizer, pakai masker, sama diem di rumah. Yang paling efektif itu adalah stay home ya. Iya, stay at home. Di rumah aja. Stay di rumah aja. Jadi untuk kalian semua nih yang kalau nggak perlu banget, kalau nggak butuh banget buat keluar, mending di rumah. Nggak tahu kan aku buka warung jadi aku harus keluar rumah. Kalian di rumah, saya bekerja untuk kalian. Ini mulia banget ya. Jadi pada Plus intinya dulu adalah untuk tenaga medis. Ya betul. untuk tenaga medis itu the best banget ya. Para pejuang ya. Tapi kalau seandainya ada yang terkena nih, sebaiknya apa yang harus mereka lakukan? Yang pasti jangan panik dulu kan. Iya, Nggak nggak boleh boleh panik, kontrol nggak dulu. boleh panik banget ya, benar. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, kalau misalnya udah ngerasa nih ciri-cirinya kan udah ada yang emang ada dua ya, ada yang berupa ciri-ciri, ada juga yang enggak tiba-tiba terkena aja. Tapi yang kita harus waspada itu yang ada ciri-ciri. Kita misalnya udah ngerasa nih, oh kita udah dari mulai batuk, ada pilek, tapi batuk kita nggak ada dahaknya, jadi batuknya kering dan sakit ke tenggorokan. Ada dah. Aduh, ada Dites ya. Kalau ada Soalnya dah. gue bilang aku selalu parno, apalagi kan soalnya tempat kerja aku tuh kan ber-AC. Biasanya kan kalau misalnya kita kena AC yang namanya kita tuh jadi kayak balik anget kan karena kabulusan, ketiisan kan. Jadi aku tuh kadang suka parno sendiri, suka megang-megang, aduh anget gak sih, ini normal gak sih, normal gak? Kayak gitu. Jadi ngerasa takut gitu ya. Takut, takara. Oh, takut juga. Ya nggak apa-apa, bener Ita juga gitu dari EH-nya. Jadi kalau misalnya kita udah ngerasa ada yang ganjal nih dari diri kita, langsung coba cari apa nih? Oh, pertama cek sendiri dulu dari suhu badan. Gimana ngeceknya? Termometer digital yang emang bisa nempel ke kita kan kalau sekarang di mall-mall atau di iya ada yang scan suhu termometer sendiri. Tapi kalau misalnya kita punya di rumah yang air raksa juga kalau masih ada yang punya, scan dulu. Oh ternyata suhu normal itu dari berapa coba? Ada yang tahu nggak? 32. Enggak, 35 sampai 37,2. Oke, ya. Dari 35 itu masih bisa disebut normal. Tapi kalau yang udah ambang normal paling normal itu 36. 36,2 sampai 37 itu masih dikatakan normal. Tapi 37 lewat nih, 37,5, 37,2 itu udah anget. Udah hareeng gitu kalau kita membahasa Sundanya. Jadi emang harus waspada. Terus nggak langsung demam. Nah, ada lagi nih Lis. Kok mau sih? Monyet maksudnya. Ada lagi Lis. Terus dari demam, nah kita cek, oh kita ternyata batuk, nggak sakit nih, tapi batuknya berarti nggak corona. Gitu. Kalau ada batuk sakit dan berdahak, frekuensi waktunya 2-3 hari, nah itu bisa dikatakan itu. Makanya langsung segera periksa ke puskesmas lah. Jangan dulu istilahnya kita kan kebanyakannya warga-warga di sini yang nonton jurnalnya nih gitu, anak kosan kan, atau misalnya ibu-ibu yang aduh di mana atuh dokter gitu. Ibu udah aja mending ke puskesmas terdekat dulu. Jadi nanti terdata. Soalnya vaskes kesehatan di daerah itu lebih bagus sih sebenarnya dari ada puskesmas. Jadi mendingin ke puskesmas, cek, nanti ada cek darah, kalau ternyata bebas corona, alhamdulillah gitu kan. Kalau ternyata kena corona ya jangan sedih, ada masa isolasi yang sekarang teman kita lagi lakukan ya. Sedih banget gak sih guys? Kita nengok gak bisa. Si Jui juga nengok gak bisa. Jadi ya gimana gitu ya, udah kita syuting aja untuk merayakan kenengokan ini gitu ya. Biar Tapi sebenarnya kalau misalkan orang-orang yang lagi isolasi boleh megang handphone gitu sih. Kalau isolasi mah benar-benar nggak ada yang apa ya, kan alat di mana-mana. Jadi pokoknya intinya buat yang merasa terkena udah aja sih periksain aja gitu ke puskesmas terdekat. Jadi kemarin aku sempat sakit itu flu dan batuk gitu, sampai takut banget soalnya ada sesak-sesak di dada gitu. Kayaknya lebih batin deh sakitnya. Enggak sih, saya nggak kayak Anda ya, maaf ya. Terus. Jadi saya langsung ke dokter, itu cuma flu ranca oroba. Ranca buaya meren. Ranca Ya, bisa jadi itu juga kali ya, soalnya kan sekarang musimnya emang bisa pancaroba. Cuma perlu gitu. diketahui banget ya buat kita girls gitu ya, girls Anjir, kayak girls gitu. banget. Di girls kan gue Girls ekenya. generation. Nah, jangan panik guys gitu kalau udah ada ini ciri-ciri. Aku juga sempet tuh batuk 5 hari. Apalagi aku kontak fisik sama orang sakit terus ya nggak akan sembuh-sembuh istilahnya.
Tapi kita tahu nih ciri-cirinya, jadi jangan panik dulu, jangan kamu corona gitu kan, sakit hati atau ada teman digituin, bener nggak? Itu mah psikis kita terganggu, gitu. terus imun kita ntar berantak. Nah, udah jadi beneran corona, jadi Nauzubillah, coy ya. gitu guys. Terus jangan jadi dokter, semua dokter gitu. Kalau misalnya lu bukan anak kesehatan, istilahnya kasarnya nih, jangan so ngejudge bikin diagnosa. Jadi jangan lu bener corona nih, cuma saya nggak boleh gitu. Ya lebih baik, ayo yuk dianterin periksa ke bidan atau ke dokter atau ke rumah sakit terdekat gitu. Ya ngerti ya guys? Ngerti. Kuliah malam kita ini. Jadi guys, dia ini adalah teman aku. Dia itu adalah teman yang udah lama banget udah ya, lama dimulai aku banget. dari kuliah loh dari kenal kuliah dia. sampai sekarang jadi bidan. Iya. Nah, jadi kenapa kita mendatangkan dia ke konten kita tuh biar kita Lebih juga tahu edukasi. Padahal kita udah tahu, udah sharing sama dia. Cuman untuk Biar lebih tahu semua. Gimana informasi yang lebih positif dan Lebih sebenarnya positif. kayak gimana Iya. sih corona itu sebenarnya apa sih? Ya, jadi aku mau ngasih tahu juga si virus corona itu tuh kenapa cepat banget nyebarnya. Jadi dia tuh kalau dilihat dari si Microsoft Laboratorium itu, jadi punya mahkota, makanya Crohn. Nah, yang itu. Iya, nah itu makanya kenapa sebenarnya luasnya tuh jadi gampang tep nempel gitu. Jadi si Crohn-nya itu yang susah dibunuh, susah dibasmi gitu dari semuanya. Nah, makanya jangan lupa intinya cuci tangan, hindari kontak fisik sama orang banyak, dan diem di rumah Tetap aja. waspada sama orang baru apalagi. Iya. Jadi jangan ketum-ketum dulu. jangan Ketum. Ya, Boleh. coba ditutup dulu akun-akun Klik ketemuan jadian nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Teko-teko. Dipending dulu. Iya. Klik Klik ketemuan ketemuan jadian. jadian. Oke. Ya. Nggak boleh. Itu Apaan? Tonton. Gitu guys. Pokoknya stay safe aja ya. safety buat diri sendiri aja dulu. Jaga Gitu. kesehatan. Jaga kesehatan. Kalau ada yang mau nanya-nanya lebih lanjut, boleh di Instagram aku ya nanti. Apa coba sebutin, IG-nya coba ya. sebutin. Sini At ya. Rius kali Kriadi. Anaknya Panana. Kalau kalian di jalan ada apa-apa, panggil Panana. Bilang Membantu. aja anaknya Rizka yang mungil. Ya Gitu, sudah guys. tuh ya. Iya. Terima kasih loh. Pengetahuan yang sangat berharga buat Betul kita ya. sekali. Jadi kita tahu gimana caranya mencegahnya. Iya, Mengobati. Betul. Terus Enggak, ya, virus, ya kan mengobatinya langsung datang ke puskesmas Ya, tadi. betul. Atau datang ke bidan Rizka Oh, ya boleh. di daerah Bandung. Nyincet. Kabupaten bukan Cibaduyut ya. Pokoknya nama daerah Cibaduyut. Pilarian we klinik nanya. Nah, Ya pokoknya sampai di sini dulu ya. Ya. betul. Pokoknya Kita mau- semoga wabah corona ini cepat beres. Ya, amin. Senyah. Menurut ini sih berita katanya 27 Mei itu udah terbebas. Semoga Amin, benar semoga. ya. Amin. Semoga. Ya, aminin aja pokoknya hal-hal yang terbaik benar-benar Iya, harus Ya benar. semoga Lebih cepat juga. jangan 27 ya, 27 Lebih sekarang juga udah iya. bebas lah ya. Ya betul. Amin. Ya tanggal 27 kan 27 sekarang. Maret. Iya, maksudnya Mei. Amin. terbebasnya. Nauzubillah. Iya, Mudah-mudahan besok juga udah Besok Go away. udah terbebas dari corona Sehat-sehat dunia. ya Semakin kalian. cerah lagi. Pokoknya kita harus ketemu nanti meet and greet, ada lagi nggak? Iya. Kita harus terbebas dari corona gitu kan. Corona. Pokoknya jangan lupa di like. subscribe. Komen. And share. Tetapi Juna Connect Taki-taki Rumpi. Salam ya, salamnya begini ya. Iya. Perasaan salaman tadi, perasaan tadi patuh.